Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Pendakwah India, Dr. Zakir Naik, menyatakan bahwa pemerintah India telah menawarkan untuk membatalkan kasus terhadapnya sebagai imbalan jika dia mau mendukung pemerintah India terkait masalah Kashmir. Namun Dr. Zakir mengatakan telah menolak kesepakatan di mana pemerintah menawarkannya untuk kembali ke India itu. Menurut Times Now, Dr. Zakir menyatakan bahwa pejabat pemerintah yang mendekatinya merupakan utusan Perdana Menteri Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah. Mereka mengatakan kepadanya bahwa India ingin menggunakan koneksinya untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Muslim. Pada awalnya, Dr. Zakir mengatakan kepada mereka bahwa dia siap untuk melakukan apa saja yang tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Tetapi ketika dia diminta untuk mendukung langkah pemerintah menghapus pasal 370 Undang-Undang India tentang status otonomi Jammu Kashmir, dia dengan tegas menolak untuk melakukannya karena dia merasa itu tidak konstitusional. Semua pernyataan ini terungkap ketika Dr. Zakir bercerita kepada cendekiawan Muslim Dr. Yasir Qadhi yang menemuinya di Malaysia beberapa hari yang lalu. The Indian officials, they approached me for a private meeting with a representative from the Indian government. And when he came to Putrajaya in the 4th week of September 2019 to meet me, he said that he is coming after personally meeting and under the direct instructions of the Prime Minister of India Narendra Modi and the Home Minister of India Amit Shah. And he said that he wanted to remove the misconceptions and the miscommunication that is there between myself and the Indian government, and he wants to provide me a safe passage to India. I thought that imagine the same BJP government which hounded me for the last 3.5 years, the same person, the Prime Minister of India Narendra Modi, who used my name no less than 9 times in a span of less than 2 minutes in his election speech in May 2019, now they are bartering with me for a safe passage. It's too straight to be true. And then he told me that he wanted me to support the BJP government when they revoked Article 370 in Kashmir. And I flatly refused. I said, according to me, revoking Article 370 in Kashmir is unconstitutional, and it is taking away the rights of the people of Kashmir. I cannot support an act of injustice, and neither can I betray the people of Kashmir. Dr. Zakir Naik masuk dalam daftar buronan yang paling dicari oleh pemerintah India. Dia dituduh terlibat praktek money laundering, suatu tuduhan yang dianggap mengada-ada karena niat sebenarnya pemerintah India hanya untuk menjebloskannya ke penjara. Atas tawaran itu, Dr. Zakir merasa kebingungan karena bagaimana mungkin Perdana Menteri Narendra Modi bersikap lunak kepadanya. Padahal dalam kampanye yang mengantarkannya ke tampuk kursi Perdana Menteri, salah satu agenda terbuka Modi adalah memenjarakan Dr. Zakir yang dianggap berbahaya bagi agama Hindu. Bharatiya Janata Party (BJP) yang berarti Partai Rakyat India merupakan partai sayap kanan India yang pro-Hindu, Hindu radikal. Partai ini telah menikmati dukungan luas dari penduduk Hindu berkasta tinggi dan juga penduduk di India Utara. PJB memiliki asas Hindutva, kehinduan, sebuah ideologi yang berusaha mendefinisikan budaya India berdasarkan nilai-nilai Hindu, dan ini membuatnya menjadi partai yang sangat anti-sekuler dan juga anti-Islam. PJB mulai naik daun saat pemilu tahun 1989 ketika memanfaatkan sentimen anti-Muslim dengan menyerukan pembangunan kuil di Ayodhya, di mana pada waktu itu telah ada Masjid Babri di atasnya. Masjid Babri sendiri dihancurkan pada tahun 1992. Hal ini meningkatkan tensi konflik antara penduduk India yang Hindu dengan yang Muslim. Pada pemilu 2014, PJB berhasil memenangkan pemilu dengan mantan gubernur negara bagian Gujarat, Narendra Modi sebagai Perdana Menterinya. Maka dimulailah segala upaya untuk mewujudkan negara India menjadi negara murni Hindu. Dan yang paling dianggap sebagai batu sandungan adalah Islam. Jumlah pemeluk Islam di India hanya 14%.
Tapi dengan penduduk India mencapai 1,4 juta jiwa, jumlah pemeluk Islam di India adalah sebesar 195 juta jiwa. Ini dianggap sebagai ancaman bagi status negara Hindu India. Maka sejak tahun 2014, kebijakan Modi adalah memberi tekanan dan intimidasi yang simultan bagi pemeluk Islam. Wallahu a'lam bishawab.